Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam acara diskusi kinerja. Di bulan ini kita akan membahas topik yang saya pikir sangat penting, yaitu perubahan perhitungan OTTV ya dalam yang sudah dirangkum di dalam perubahan SNI Standar Nasional kita, yang ini sudah didiskusikan oleh komisi teknisnya selama tahun lalu 2020. Jadi kali ini kami mengundang narasumber kita, yaitu Pak Jatmika, untuk mendiskusikan aspek-aspek perubahan ini ya. Dan alhamdulillah kita bergabung bersama kita Bapak Direktur Konservasi Energi. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Haryanto. Beliau akan menyampaikan keynote address dalam acara kali ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam acara itu, saya akan memberikan beberapa aspek dalam pembukaan ya. Pertama, slide saya udah tayang ya. Pertama, dalam daftar hadir, silahkan tuliskan nama lengkap di kolom chat. Ini buat yang ingin nantinya mendapatkan sertifikat ya. Jadi sertifikat akan diberikan kepada yang mengisi daftar hadir. Jadi silahkan tuliskan nama sesuai dengan yang diinginkan di sertifikat di dalam kolom chat. Dan nanti yang memerlukan sertifikat diwajibkan mengerjakan exit quiz ya, insya Allah akan ditayangkan sehari setelah acara. Besok kita akan tayangkan. Nah, yang perlu saya sampaikan ini sedikit catatan menarik ya. Dari ratusan orang yang hadir itu hanya 10, kurang dari 10 lah untuk setiap sesi yang meminta sertifikat. Buat saya ini kami membacanya sebagai pertanda baik ya, bahwa diskusi kita memang bermanfaat. Jadi para peserta hadir memang karena ingin berdiskusi dan mengambil pelajaran gitu. Hanya ya mohon maaf ini semoga bukan karena kuis. Karena kuisnya mudah sekali ya. Kuisnya amat sangat mudah. Jadi barang siapa yang sudah mengikuti, mendengarkan atau melihat slide itu pasti bisa mengerjakan kuis itu. Tapi in any case itu hanya catatan kami saja. Kami berterima kasih sekali Bapak Ibu sekalian sudah berkenan hadir. Yang terdaftar sampai saat ini itu sekitar 440 orang. Belum tahu nanti yang hadir berapa. Tapi kami senang sekali bahwa topik ini banyak direspon dengan positif oleh stakeholder perancang bangunan di Indonesia. Sebagai pengumuman, bulan depan, insya Allah, kita akan beralih ke SNI yang lain, yaitu tentang pencahayaan, tentang lighting. Jadi kami bekerja sama dengan HTII, Himpunan Teknik Iluminasi Indonesia ya, akan membahas perubahan standar pencahayaan, masih sama di RSNI juga, RSNI 6197. Ya. Narasumber yang akan kita undang dari HTII dan dari Universitas Tarumanagara, Bu Endah. Ya. Alhamdulillah Pak Direktur juga berkenan memberikan keynote address bulan depan. Baik, kita akan segera mulai ya. Kita akan mendengarkan keynote address dari Pak Direktur, dan kemudian setelah itu saya akan menyampaikan sedikit poin-poin perubahan apa saja yang ada dalam RSNI, dan kemudian kita akan lanjut mendengarkan paparan Pak Jatmika, mungkin 20-25 menit dari Pak Jatmika, dan kemudian kita akan lanjutkan diskusi awalnya langsung dengan saya, Pak Jatmika, tapi kemudian kita juga akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui chat dari hadirin sekalian. Untuk mempersingkat waktu, silahkan kami undang Pak
Direktur Dr. Insinyur Haryanto untuk menyampaikan keynote address. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Eri Junaidi selaku Presiden IBPSA ya, International Building Performance Simulation Association, yang sudah menginisiasi diskusi pada siang hari ini, dan Pak Eri ini juga selaku anggota TWG RSNI 6389 terkait dengan selubung bangunan. Yang kami hormati Pak Jatmika, dosen arsitek UGM, yang juga anggota TWG RSNI 6389. Terima kasih Pak Jatmika atas karena acaranya ini adalah diskusi. Terima kasih atas sharing ilmunya nanti. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Kemudian tadi saya lihat di room Zoom beberapa senior, ada Pak Jimmy, kemudian ada teman-teman pelaku maupun pengelola bangunan, kemudian dari lembaga pemerintah maupun swasta juga hadir. Terima kasih, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, baik dari Direktorat Konservasi Energi atas dilaksanakannya diskusi pada hari ini, yang topiknya kami sangat senang sekali ini membahas kinerja, karena jika terkait dengan kinerja utamanya adalah building, maka ini menyangkut dengan kinerja energi. Maka erat hubungannya dengan topik yang kita bahas pada hari ini adalah terkait dengan selubung bangunan atau juga disebut dengan building envelope. Nah, Bapak Ibu sekalian, selubung bangunan ini merupakan hal yang penting dalam menurunkan kinerja energi dalam satu bangunan, dan ini menjadi concern kita karena kalau kita bicara mengenai bangunan, tentu kita tidak lepas dengan apa yang namanya passive design dan active design. Nanti akan dikupas tuntas oleh Pak Eri dan Pak Jatmika ini sebagai pakar-pakarnya. Nah, kenapa Direktorat Konservasi Energi ini memprakarsai dalam hal Energy Building Code ini? Tidak hanya satu ini, tetapi ada sekaligus ada 3 sebetulnya yang kami lakukan penyempurnaan atau modernisasi daripada SNI ini. Yang pertama adalah terkait dengan building envelope, kemudian juga tata udara, dan yang berikutnya adalah tata cahaya. Tentu ini berkaitan dengan kinerja daripada building. Nah, satu hal yang melatar belakangin kenapa kita perlu mengupdate mengenai SNI ini, Bapak Ibu sekalian, karena baru-baru ini kita melakukan survei di beberapa gedung, baik itu gedung komersial, mall, hotel, kemudian rumah sakit, kemudian gedung perkantoran swasta, dan juga gedung perkantoran pemerintah. Nah, apa yang kita dapatkan dari survei itu, ternyata kalau kita lihat dari performance secara general, itu yang diwujudkan atau dinyatakan dengan IKE, intensitas konsumsi energi, dalam yang umum digunakan adalah dalam satuan kWh per meter square per tahun misalkan. Ini masih menandakan atau mengindikasikan bahwa konsumsi energi di gedung-gedung kita, baik itu di klasifikasi gedung apapun, itu masih berpotensi untuk dioptimalkan atau diefisienkan, kata lainnya. Nah, berkaitan dengan itu, maka kita melihat salah satu hal yang bisa mendorong untuk
ke arah sana adalah bagaimana kita menyiapkan yang namanya standar. Nah, standar ini penting karena ini akan digunakan oleh para pelaku dalam merancang maupun mengevaluasi kinerja daripada gedung tersebut. Nah, kalau katakanlah di gedung kita rancang penggunaan AC-nya 500 BTUH per meter square, ya kalau kita mau mengefisienkan menjadi 350 jadinya agak berat. Kalau desain selubung bangunan kita 50 watt per meter persegi, kemudian kita inginkan menjadi 30, pasti ada retrofit yang harus kita lakukan. Nah, oleh karena itu dalam menyediakan standar ini kita mengikuti perkembangan daripada teknologi yang ada. Nah, perkembangan teknologi yang ada ini nanti diharapkan akan mengarah ke perancangan dan evaluasi untuk konservasi energi yang optimum. Bapak Ibu sekalian, kami dari Direktorat Konservasi Energi juga sangat mendorong, ini kan sedang dilakukan namanya diskusi, bincang-bincang ataupun sharing session. Nah, kami di Direktorat Konservasi Energi setiap tahun mengadakan lomba, Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu sekalian ini sudah melakukan pengelolaan atau pemeliharaan gedung yang efisien, lantas kan kita ingin tahu kalau kita kompetisikan dengan gedung yang lain apakah sudah optimal atau belum. Nah, mari nanti ujung-ujungnya ketika sudah optimum dalam mengelola gedung ini secara efisien kinerjanya, kita menyediakan ajang yang namanya Subroto Award. Penghematan energi baik itu di gedung maupun di industri. Nah, nanti kalau sebagai winner di Subroto Award ini, Bapak Ibu sekalian akan berkesempatan untuk kita majukan dalam ASEAN Energy Award. Nah, ini mungkin semacam brand image bagi pengelola, mungkin corporate Bapak Ibu sekalian ketika mengelola, saya sudah mengelola dengan baik, nanti direkognisi dengan apa? Dengan penghargaan ini yang akan mendorong bahwa sudah kompetitif di level nasional maupun di ASEAN. Seperti kita ketahui, kita kan kalau di level ASEAN masih masih berusaha untuk bisa kompetitif dibandingkan dengan negara tetangga kita, Singapura. Sehingga kami men-challenge Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah jago kandang, kita sudah juara nasional, kita kompetisikan di regional. Nanti kita sudah bagus apa tidak. Nah, kalau belum, maka tidak menunggu 10 tahun lagi ya Pak Eri, karena SNI yang dulu kan 2011. Ini 10 tahun baru kita update. Nah, kalau perlu, nggak perlu nunggu 10 tahun, nanti 1-2 tahun kita update lagi. Kalau rasanya misalkan selubung bangunan kurang progresif, kemudian desain AC kurang progresif, yang terkait dengan energy building code, kita arahkan ke sana supaya bisa kompetitif. Karena kita tinggal di atmosfer, di ambien yang hampir sama, tentunya kita bisa kompetisi dengan tetangga-tetangga kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Pak Eri. Mohon maaf jika waktunya kepanjangan, tetapi senang bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian, dan kami membuka diri juga nanti kalau ada pertanyaan yang terkait dengan regulasi dan upaya-upaya apa yang kita sedang dorong. Nah, Bapak Ibu sekalian, satu lagi yang perlu saya sampaikan di sini. Kami di Direktorat Konservasi Energi sedang memprakarsai yang namanya peraturan pemerintah terkait dengan konservasi energi itu di semua sektor. Nah, kalau aturan yang lalu itu mandatori untuk pelaksanaan manajemen energi itu berlaku untuk pengguna energi sebesar 6.000 ton oil equivalent setahun. Itu kurang lebih setara dengan 69 gigawatt hour setahun. Nah, dengan
regulasi yang kita update ini, kami mengusulkan kalau untuk gedung 6.000 TOE itu hanya 2 gedung, Pak. Jadi hanya Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai Bali. Nah, kita ingin ini lebih turunkan supaya karena sesungguhnya penerapan manajemen energi itu mudah-mudahan tidak memberikan pressure atau tekanan yang negatif, tetapi sebetulnya kan lebih menyehatkan bagaimana kita itu mengelola energi kita dengan baik di gedung. Karena sudah terbukti Bapak Ibu sekalian seperti di masa pandemik sekarang ini, hal yang bisa kita lakukan itu adalah hanya efisiensi. Untuk menambah produktivitas saya pikir susah. Tapi efisiensi ini adalah tools yang saya pikir powerful di situasi apapun. Nah, di peraturan yang pemerintah yang baru kami usulkan kurang lebih 500 1/12-nya turun. Nah, 500 TOE ini kurang lebih mungkin setara dengan gedung kalau yang ukurannya medium ya 10 sampai 15 lantai lah kurang lebih itu, atau sekian mungkin equal dengan sekian meter square dari luasan gedung. Nah, kami berharap nanti ketika ini sudah mandatory manajemen energi, maka penggunaan energi di gedung ini akan menjadi efisien dan menjadi kompetitif, dan tentunya ke depan juga kita seperti yang kita ketahui akan mengarah ke green building dan net zero energy building. Ini yang jadi catatan kita. Saya pikir nanti itu semua akan dikupas oleh Pak Dr. Eri dan Pak Dr. Jatmika. Sekali lagi terima kasih, selamat mengikuti diskusi, dengan senang hati kalau ada pertanyaan ataupun hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan efisiensi energi atau konservasi energi di bangunan gedung, di gedung apapun, karena kami mempunyai tugas untuk mengupayakan penghematan energi di semua sektor termasuk di gedung. Dan gedung ini kalau nasional, gedung komersial ini kontribusinya kurang lebih 5% untuk penghematan energi terhadap semua sektor yang ada di Indonesia. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryanto atas keynote address ya. Kita memerlukan paparan yang mendudukkan SNI ini dalam grand design-nya ya, konsumsi energi di Indonesia. Saya berterima kasih sekali tadi update dari Pak Direktur bahwa pelaksanaan pelaporan energi yang angka keramat 6.000 TOE itu sudah diturunkan untuk bangunan gedung ya, supaya bangunan gedung juga terkena kewajiban pelaporan energi atau manajemen energi. Terima kasih Pak Direktur, dan kita akan lanjutkan acara ini dengan sedikit paparan ya perubahan penting dalam RSNI 6389. Saya menyarikan membuat ringkasan, ada 7 perubahan yang penting ya, signifikan di dalam RSNI kali ini. Yang pertama, jadi ada 7 ya. Yang pertama adalah menegaskan bahwa kepatuhan compliance terhadap SNI ini bukan hanya OTTV, tetapi juga RTTV. Ini sebenarnya dari dulu RTTV juga sudah ada, tetapi nggak pernah diperhatikan, sehingga fokusnya hanya pada selubung bangunan, sementara RTTV roof-nya itu tidak pernah masuk dalam perhitungan. Nah, ini kita tegaskan kembali bahwa compliance terhadap SNI ini harus memasukkan RTTV. Yang kedua, kita memasukkan perubahan efek frame dalam perhitungan thermal kaca. Ini sekalian langsung saya jalan begini sajalah ya. Ini yang tadi ya teksnya ya, setiap bangunan wajib melakukan perhitungan nilai
OTTV dan RTTV, ya, baik untuk dinding, untuk OTTV dan RTTV. Memang kalau untuk bangunan tinggi 15 lantai, 25 lantai, RTTV tidak terlalu berpengaruh terhadap total konsumsi energi. Tetapi untuk bangunan yang rendah 5 lantai itu cukup signifikan, apalagi kalau 2-3 lantai, ya. Kemudian yang kedua itu adalah memasukkan efek frame dalam perhitungan thermal jendela. Selama ini perhitungan OTTV tidak pernah memasukkan frame. Jadi kaca itu dianggap menempel langsung ke beton. Ya, ini adalah penyederhanaan dan kita merasa bahwa sudah saatnya kita melangkah lebih maju lagi untuk memasukkan efek thermal flame. Yang berubah adalah U value-nya. Ya, jadi secara tidak langsung kita ingin mengajak para perancang bangunan itu untuk bergerak tidak hanya memperhatikan SC saja, solar coefficient, shading coefficient, tetapi mulai memperhatikan U value karena frame itu sangat berpengaruh terhadap nilai U value dari kaca. Perubahan yang ketiga adalah tentang nilai alfa, alfa cat, ya. Jadi yang sebelumnya ini ada perkalian, ya. Jadi kalau ada beton dilapisi dengan cat, maka nilai alfanya adalah perkalian dari nilai alfa cat dengan beton. Ya, sebenarnya ini kalau secara fisika saja yang berpengaruh hanya lapisan terluar saja, cat, ya. Jadi kalau kita konsisten dengan fisika, maka hanya cat saja yang dihitung. Tetapi dalam formulasinya, peraturan memasukkan harus dirata-ratakan dengan lapisan di bawahnya. Kenapa? Karena tidak ada yang menjamin cat itu tahan berapa lama. Sehingga harus dirata-ratakan. Gitu. Nah, di sini kami melihat bahwa sudah saatnya kita mendorong sertifikasi nilai reflektans itu. Jadi untuk cat yang memiliki sertifikasi nilai SRI, ya, maka boleh menggunakan hanya cat saja, jadi tidak diberi penalti. Ya, karena biasanya kalau untuk mendapatkan SRI itu nilainya adalah aged, ya, artinya sudah dirata-ratakan untuk minimal digaransi dijamin 3 tahun itu tidak akan terjadi degradasi dari nilai alfa. Jadi itu kita masukkan. Dan ini yang paling kontroversial sebenarnya, kriteria OTTV. Jadi di komisi teknis terjadi perdebatan hangat. Apakah akan kembali ke 45 atau kembali ke 40 atau tetap di 35? Nanti ini Pak Jatmika akan menjelaskan lebih detail. Yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kriteria RTTV. Jadi RTTV itu dia tetap 35 kalau ada skylight-nya. Kalau tidak ada skylight-nya maka dia jadi 10. Ya, dan ini juga saya pikir tidak terlalu agresif, ya. Tapi harus ada treatment selain beton. Kalau beton saja mungkin tidak bisa mencapai itu. Ya. Itu perubahan yang keempat. Perubahan yang kelima adalah menambah tabel 7, ya, kalau di dalam SNI solar factor untuk daerah-daerah lain di luar Jakarta. Jadi kita sudah tahu perkembangan berbagai peraturan wali kota green building, ya. Ada beberapa kota yang sudah memiliki aturan green building dan mereka memiliki nilai solar factor sendiri untuk kotanya. Gitu. Nah, kita sudah menambah menjadi banyak, ya. Ini tepatnya berapa nanti mungkin Pak Jatmika bisa menyampaikannya. Sudah dimasukkan. Perubahan berikutnya adalah ada persamaan yang selalu ada di SNI, tetapi tidak pernah dipakai. Dan bukan hanya karena itu, tapi juga karena kita belum pernah melakukan studi yang jelas yang menghubungkan antara nilai OTTV dengan beban chiller
atau nilai OTTV dengan tingkat konsumsi energi. Ya, yang sudah saya dapatkan adalah studi dari Hong Kong ada, dari Singapura ada, tapi untuk Indonesia belum ada itu. Gitu. Sehingga saya usulkan sebelum kita punya dasar akademis yang lebih jelas, maka sebaiknya ini kita hapus dulu. Dan ini insya Allah kami dari IBIPSA ya, IBBSA Indonesia, insya Allah kita akan mulai melihat dan merumuskan kedua persamaan ini dalam konteks Indonesia. Silahkan juga rekan-rekan yang lain dari organisasi profesi yang lain, kita sama-sama untuk merumuskan persamaan ini ya, dua persamaan ini untuk konteks Indonesia. Nah, kemudian perubahan terakhir yang ketujuh itu adalah properti thermal kaca, U value, SC, dan kalau dalam rancangan kaca itu biasanya ada tiga ya, shading coefficient, U value, dan visual transmittance. Itu asalnya dari mana? Nah, selama ini SNI tidak tegas menyebutnya asalnya dari mana. Nah, kali ini kita menegaskan bahwa nilainya harus diambil dari IGDB, jadi International Glazing Database, atau menggunakan nilai U-value yang tersertifikasi oleh lembaga uji. Ya, nah itu masih ada pilihan, tapi gampangnya untuk building designer silahkan melihat IGDB, dan ini IGDB itu disediakan secara gratis oleh LBNL ya di Amerika, Lawrence Berkeley National Lab. Bahkan mereka juga menyediakan software window, LBNL window ya, bukan Microsoft Windows, ya, LBNL window, yang bisa kita gunakan untuk menghitung thermal properties dari kaca. Jadi kita bisa membuat kaca single glaze, double glaze, dan kemudian kita hitung thermal propertinya. Nah, itu kita tegaskan di sini bahwa kita menerima thermal properties, jadi nggak boleh hanya self-claim dari vendor kaca, gitu. Nah, saya pikir ini ketujuh perubahan penting ya yang diadopsi sekarang dalam RSNI selubung bangunan. Kita akan berdiskusi nanti, tapi sebelumnya kita akan mengundang Pak Jatmika ya untuk memberikan sedikit paparan buat kita tentang OTTV, karena menurut saya Pak Jatmika ini pengalamannya paling lengkap ini kalau dibandingkan dengan dalam konteks OTTV ya. Beliau seorang dosen, jadi guru mengajar, dan beliau juga anggota TPAK TABG ya, DKI Jakarta. Jadi perhitungannya orang lain beliau yang ngecek gitu ya, jadi ada topi sebagai code official juga. Beliau juga anggota Technical Working Group untuk penyusunan RSNI ini. Dan yang penting juga saya sebutkan adalah bahwa beliau termasuk orang yang terlibat ya merancang berbagai peraturan wali kota tentang green building yang salah satunya memasukkan OTTV dari berbagai kota ini. Nah, ini saya pikir insight dari beliau penting untuk kita dapatkan untuk melihat bagaimana sih sebenarnya beban yang kita harus tanggung dengan melakukan perubahan-perubahan dalam RSNI kali ini. Ya, kita dengarkan paparan beliau saat ini. Silakan Pak Jatmika, the floor is yours. Baik, juga terima kasih Pak Haryanto. Kemudian juga di sini ada Pak Jimmy, duo Jimmy. Ini Pak Jimmy Priyatman, Pak Jimmy Suwana, senior saya, dan kemudian bapak-bapak yang lain. Baik. Pak Eri, ini kok saya masih ada suara bergema ya, membalik gimana ya? Sangat mengganggu rasanya. Untuk kepentingan perekaman, Pak. Oh gitu, jadi selalu ada.
Jadi supaya apa nanti rekamannya bagus, jadi mohon maaf ini. Mungkin yang didengar adalah suara dari speaker kami, Pak. Baik. Oke, baik. Jadi ini sekarang saya volumenya saya kecilkan sehingga saya tidak mendengar suara saya sendiri. Baik, ya pertama ini OTTV itu adalah singkatan dari itu, yaitu yang mengindikasikan seberapa besar transfer heat dari luar ke dalam, gitu ya. Dan ini saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Pak Eri tadi, bahwa ini bukan mengindikasikan eksternal heat load ya, atau heat transfer dari luar ke dalam untuk perhitungan AC. Karena OTTV ini tidak memasukkan infiltrasi dan eksfiltrasi gitu ya, yang itu merupakan salah satu beban air conditioning system. Jadi tidak bisa kita menggunakan OTTV sebagai perhitungan untuk beban AC dan energi. OTTV saja ya, tetapi OTTV merupakan salah satu komponen untuk cooling load. Kemudian yang terakhir, tadi juga Pak Arianto menyatakan dan Pak Eri juga, ini juga digunakan sebagai indeks seberapa bagus sebuah bangunan itu perform dalam hal thermal, gitu ya. Jadi semakin tinggi OTTV-nya, berarti semakin banyak energi yang masuk, panas yang masuk ke dalam ruangan, dan itu akan menyebabkan cooling load yang semakin tinggi, gitu ya. Dan seperti kata Pak Eri, ini include roof. Ini adalah komponen dari OTTV. Pak Eri sudah sangat hafal dengan ini, gitu. Dan pengalaman saya, kalau saya memperlihatkan rumus ini di mahasiswa saya di arsitektur, mereka langsung tepuk jidat, ini wah opo iki gitu ya. Jadi belum dibaca sudah pusing, udah tepuk di jidat dulu gitu ya. Padahal kalau kita melihat rumus ini saya tidak akan mengulangi apa yang ada di sini. Tadi ada nilai absorbensi yang di oleh Pak Eri dirubah cara menghitungnya gitu ya. Kemudian juga ada nilai TDEK, nilai delta T dan sebagainya yang berubah. Kalau disederhanakan ini bisa menjadi sangat mohon maaf. Ini untuk OTTV gitu ya, untuk dinding bangunan. Kemudian Pak Eri tadi juga menyampaikan RTTV atau untuk atap bangunan. Kalau dilihat ini sebenarnya sama saja itu ya rumusnya, komponennya terdiri dari alfa, kemudian dari U value material atap, kemudian TDEK dan seterusnya gitu ya. Jadi prinsipnya ini digunakan rumus yang ada di OTTV itu sama dengan yang di atap, hanya material dan kemudian solar faktor dan sebagainya itu berbeda gitu ya. Namun kalau disederhanakan ini bisa hanya dibagi menjadi 3. Saya seringkali mengatakan ini pada mahasiswa saya, lihat ini tuh hanya ada konduksi dinding, radiasi kaca, dan konduksi kaca. Ada 3 komponen itu. Jadi jangan dulu ini dibuat kemudian setelah melihat formula ini kemudian pusing dan tidak melanjutkan untuk belajar lebih jauh gitu ya. Jadi sangat sederhana dibagi menjadi 3 komponen. Nah, dari 3 komponen ini OTTV ya sama dengan RTTV itu kemudian saya akan biasanya memperlihatkan ini pada mahasiswa saya berapa paling besar sih pengaruhnya yang kemudian cooling load atau thermal discomfort ke dalam bangunan atau komponen arsitektur apa dari building envelope ini yang menyebabkan panas masuk ke dalam bangunan. Rumusnya sederhana. Intensitas matahari untuk radiasi ya transfer radiasi, kemudian luasan, kemudian solar Huygens coefficient. Untuk konduksi itu adalah nilai U value, luasan dan nilai delta T. Bisa kalau gitu masif equivalent delta T gitu ya. Adalah
dan yang kedua adalah U value. Coba kita lihat nilainya adalah seperti itu untuk radiasi matahari, kemudian untuk konduksi kaca adalah seperti itu, untuk konduksi dinding adalah seperti itu, dan totalnya adalah begitu. Kalau dibandingkan antara masif dan kaca, maka kaca memasukkan panas yang jauh lebih besar, mentransfer panas yang jauh lebih besar dibandingkan kaca. Ini bisa sampai 13 kali lipat gitu ya. Intinya apa? Intinya bahwa dari komponen-komponen building envelope, kaca merupakan penyumbang terbesar dari OTTV ini. Nah, sekarang kita melihat kepada tadi sudah disampaikan oleh Pak Eri bahwa salah satu perubahan OTTV itu adalah solar factor gitu ya, atau faktor matahari, yaitu merupakan indikasi dari radiasi matahari yang ada di Indonesia, di Jakarta gitu ya dalam hal ini. Solar factor ini itu dikembangkan atau ditemukan atau di-create gitu ya tahun 1992, tahun 90-an gitu pada saat dan USAID program ya untuk konservasi energi di ASEAN gitu ya. Dan ini juga dimotori oleh LBL, Lawrence Berkeley National Laboratory gitu ya. Nah, yang agak aneh dari solar factor ini itu adalah data yang ada di Jakarta merah ini ya, yang memperlihatkan bahwa sebelah timur itu sangat rendah, kemudian di sebelah barat itu sangat tinggi. Berbeda dengan data-data yang lainnya, gitu misalnya Singapura itu antara barat dan timur cukup seimbang. Jadi perbedaan yang signifikan ini yang menyebabkan kemudian saya secara pribadi itu bertanya apa benar sih hasil pengukuran itu gitu ya. Dan bagaimana ini didapatkan? Yaitu dari pengukuran langsung pada waktu itu gitu. Ini cuma untuk memperlihatkan betapa rumitnya pengukuran radiasi matahari secara langsung ya. Yang pertama adalah mengukur menggunakan pireliometer yang di sebelah kiri itu, yang dia akan mengikuti peredaran matahari gitu ya. Jadi yang masuk ke dalam tabung sensornya ada di belakang sini. Jadi matahari masuk ke dalam gitu, kemudian diterima sensor ini itu kecil sekali. Bisa dibayangkan jika alat trackingnya ini meleset, maka pembacaannya juga akan meleset. Di sebelah kanan itu digunakan untuk mengukur radiasi diffuse gitu ya. Oleh karena itu ini akan sangat tergantung pada akurasi alat itu mengikuti medan matahari. Dan oleh karena itu, karena begitu rumitnya, kemudian ada solar radiasi yang dimodelkan melalui perhitungan-perhitungan tertentu gitu ya. Yang terakhir adalah artificial intelligence techniques, yaitu artificial neural networks. Ini yang berkembang saat ini, yang kemudian bisa digunakan untuk memodelkan berbagai matahari yang ada di berbagai belahan dunia ini didasarkan pada kondisi atmosfer ya, seberapa banyak polusinya dan sebagainya, dan seberapa banyak uap air, kemudian juga kondisi awan di daerah itu gitu ya. Dengan data-data itu kemudian dibuatkan model yang bisa mengenerate solar radiasi untuk berbagai macam daerah di belahan bumi di dunia ini. Nah, kenapa kemudian kita nanti mau dikoreksi Pak Eri kalau salah, kita kemudian menggunakan data yang dengan model tadi, bukan dengan pengukuran langsung yang dilakukan pada tahun 92, karena data yang pertama kami melihat bahwa data itu aneh gitu ya, aneh karena biasanya kalau kita melihat berbagai macam kota di dunia, di ekuator itu antara barat dan timur kurang lebih berimbang gitu ya. Ini aneh. Kemudian yang kedua, ini sebetulnya baru kemarin waktu diminta Pak Eri untuk presentasi ini, saya mencari file yang aslinya yang data tadi gitu ya, ternyata sudah tidak ada, sudah di take out dari websitenya LBNL gitu ya, Lawrence Berkeley National Laboratory, udah di take out itu ya data itu, dan digantikan dengan data yang di-generate dengan menggunakan modeling tadi gitu ya. Jadi ini kemudian lebih memperkuat kami bahwa mungkin banyak orang yang kemudian juga meragukan hasil pengukuran itu gitu ya. Nah,
ini adalah website di mana kita mendapatkan data-data itu semua, yaitu climate1building.org gitu ya. Ini Ibu Bapak bisa mendapatkan cara gratis. Ini memberikan data radiasi matahari maupun sebetulnya bukan radiasi matahari saja, tetapi weather data gitu ya, untuk ratusan kota di dunia, termasuk di Indonesia ada 54 kota yang kemudian itu kita masukkan solar faktornya gitu ya. Nah, ini solar faktor beberapa kota di Indonesia gitu ya. Jadi berdasarkan data itu, kemudian Pak Eri dan teman-teman di IPSA gitu ya, IPSA benar ya Pak Eri ya, IBPSA gitu ya, itu kemudian membuat simulasi untuk mendapatkan solar faktor. Kenapa harus disimulasikan? Karena solar faktor itu apa namanya, definisinya adalah radiasi matahari yang masuk ke dalam bangunan melalui kaca jernih 3 mm gitu ya, sehingga kita dan untuk dengan kondisi udara di dalam 25 derajat. Jadi sudah seperti itu apa namanya definisinya, dan dengan itu kita bisa melakukan simulasi untuk mendapatkan solar faktor ini. Nah, itu yang kita dapatkan. Kemudian ada 54 kota yang memiliki solar faktor itu gitu. Apa akibatnya dengan adanya perubahan RSN ini? Yang pertama adalah jika kita dibandingkan dengan data yang lama, gitu ya, misalnya dengan SNI 2011 yang menggunakan data biru ini, kemudian Bandung dan Semarang menggunakan data yang derip waktu itu untuk mendapat dan data solar faktor ini sudah ada di Perwal, gitu ya. Jadi yang biru ini sudah ada di yang Jakarta sudah ada di SNI 2011, kemudian karena Pergub DKI itu mengikuti SNI 2011, maka biru ini adalah data yang solar faktor sebelumnya. Sedangkan yang di kanan ini adalah data solar faktor yang biru ya, yang untuk Bandung dan Semarang. Ini kami dapatkan dari salah satu website di Amerika, bukan website, salah satu company yang menjual data climate, data iklim seluruh dunia gitu ya. Waktu itu karena ada project, kemudian saya merasa masa gratisan sih saya beli dong gitu ya. Jadi beli pada company itu gitu. Nah, ternyata sekarang company itu sudah bukan bangkrut ya, beralih bisnis. Jadi dia tidak laku menjual data karena kalah dengan website yang tadi gitu ya. Nah, cilakanya gitu ya, mungkin mereka menggunakan metode kalkulasi yang berbeda sehingga solar faktornya berbeda dengan apa yang ada di SNI yang baru ini. Impact-nya sekarang, yang pertama di DKI Jakarta itu yang kalau karena kondisinya seperti ini, maka sisi barat tidak sekritikal seperti yang lalu. Tetapi sisi selatan dan timur dan tenggara itu menjadi lebih banyak radiasinya dibandingkan dengan kalau perhitungan menggunakan SNI 2011. Gitu ya. Secara total nilai OTTV dengan menggunakan solar faktor yang baru ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jika menggunakan solar faktor yang lama. Di Bandung apalagi ini melonjak tajam gitu ya, dan di Semarang juga. Jadi solar faktor yang ada di Bandung dan Semarang jika menggunakan RSNI 2020 ini, maka OTTV yang didapat akan menjadi significantly higher jika dibandingkan dengan nilai solar faktor yang ada di masing-masing perwal itu. Nah, itu kondisinya. Kemudian kita juga ini saya ingin sharing membandingkan berapa sih sebetulnya building codes yang menerapkan benchmarking atau batas yang diperbolehkan untuk berbagai negara ya, untuk OTTV maupun ITTV gitu ya. Di Hong Kong sendiri itu sangat rendah itu ya, 35 watt dulunya, sekarang turun menjadi 24 watt. Ini diinisiasi tahun 95, kemudian itu untuk towernya, kemudian untuk podiumnya dia bisa lebih tinggi gitu ya. Tapi mungkin juga kita harus melihat bahwa Hong Kong berbeda, iklimnya berbeda dengan Indonesia, jadi sangat tidak akurat mungkin ya, tidak apple to apple gitu ya, membandingkan antara Jakarta dengan Hong Kong.
Tapi jika kita bandingkan dengan negara-negara di ASEAN, seperti misalnya Malaysia, itu saya mendapatkan Malaysian Standard 1525 tahun 2014, OTTV yang disyaratkan itu adalah 50 watt per meter persegi. Tapi yang juga yang dilihat di sini itu adalah seluruh bangunan yang di atas 1000 meter persegi itu diwajibkan mengikuti peraturan ini, gitu ya. Kemudian di Philippines itu tahun 2013 saya dapatkan OTTV yang ini yang berlaku itu OTTV-nya masih 45 watt per meter persegi. Sedangkan di Jakarta itu tetap menggunakan 45, oleh karena itu tadi Pak Eri mengatakan ada perdebatan apakah kita tetap 35 atau ke 45 gitu ya. Karena pada kenyataannya dengan persyaratan 45 watt per meter persegi itu pun di Jakarta sudah sangat sulit untuk dicapai ya. Jadi kenapa begitu? Karena sebetulnya kami mengharapkan pada waktu menyusun pergub itu dengan adanya peraturan OTTV ini, maka desain kulit bangunannya akan berubah supaya tidak memasukkan radiasi matahari lebih banyak. Tapi kenyataannya desainnya sama saja, hanya teknologi kaca di high performance glasses yang digunakan gitu ya. Bandung 45, kemudian di Semarang setelah diskusi dengan Pemkot gitu dan IAI Semarang itu mereka berani 40 watt. Kenapa begitu? Karena dengan radiasi matahari yang tadi itu 40 watt per meter persegi Semarang itu setara dengan 45 watt per meter persegi Jakarta. Tapi karena sekarang antara Jakarta dan Semarang itu mirip, maka dengan 40 watt per meter persegi di Semarang itu menjadi lebih strict dibandingkan dengan 45 watt per meter persegi di Jakarta. Nah ini nanti mungkin bisa saya harus diskusi lagi dengan Pemkot untuk melihat apakah mereka akan mengikuti RS 020 ini, apa tetap menggunakan solar faktor yang ada di dalam perwal itu. Sedangkan RSNI sendiri itu masih belum berubah, itu tetap 35 watt per meter persegi 35 watt per meter persegi. Ini sesuai dengan RSNI 2011. Nah, banyak perdebatan, diskusi di antara kami gitu ya. Kemudian juga dengan networking yang saya punya, kenapa ini 35 gitu ya. Kemudian salah satu yang selalu kita lakukan adalah membandingkan dengan Singapura gitu ya. Karena Singapura lebih advance dibandingkan dengan kita, harus kita akui dalam konservasi energi, di dalam penerapan green building gitu ya. Oleh karena itu selalu kalau kita membuat code itu melihat perbandingannya dengan Singapura. Di samping juga iklim yang mirip antara Singapura dan sebagian besar kota-kota di Indonesia gitu ya. Mereka tidak menggunakan OTTV tetapi menggunakan yang namanya ITTV gitu ya. Dan di sana itu tidak ada nilai alfa, tetapi ada konstanta ini. Kemudian untuk wall itu konstantanya seperti itu. Tidak ada solar faktor, tetapi ada konstanta 211. Konstanta ini harus dikalikan dengan koefisien correction factor, ya, yang menurut saya ini sama saja dengan solar faktor gitu ya. Sama saja dengan solar faktor. Jadi dengan orientasi yang berbeda, maka ada koefisien tertentu yang harus dikalikan dengan konstanta itu. Oke, ada perbedaan itu. Kenapa mereka membuat perhitungan yang baru? Karena berdasarkan penelitian mereka menemukan bahwa ini lebih akurat untuk diterapkan di Singapura, gitu ya. Nah, kemudian ada studi yang dilakukan oleh Pak Lukita dan Pak Jimmy Priatman. Selamat siang Pak Jimmy, ini saya ambil hasil research-nya, hasil simulasinya yang membandingkan hasil perhitungan antara OTTV dan ITTV untuk Singapura dan Jakarta gitu ya. Dan mohon dikoreksi Pak Jimmy, nanti kalau saya kurang tepat menginterpretasikan ini, itu jika kita mengikuti peraturan OTTV Indonesia gitu ya, 35 meter persegi, maka dengan berbagai macam alternatif desain ini, banyak alternatifnya sampai 27 kalau nggak salah gitu ya,
alternatif kombinasi desain antara bentuk bangunan, kemudian window to wall ratio, kemudian jenis kaca dan orientasi dan seterusnya. Itu banyak sekali studinya, sangat komprehensif. Itu menunjukkan bahwa yang kuning ini, itu alternatif yang kuning ini itu sesuai atau memenuhi persyaratan OTTV 35. Sedangkan yang di bawah yang kuning ini memenuhi persyaratan ITTV 50 untuk Singapura. Kalau kita bandingkan OTTV 35 berarti lebih strict dibandingkan dengan Singapura. Artinya dia lebih ketat peraturannya karena kuningnya lebih sedikit gitu ya, yang memenuhi dengan alternatif yang sama yang memenuhi peraturan itu, building codes itu lebih sedikit. Tapi jika kita mendengarkan 45 gitu ya, sama-sama diterapkan, maka perbandingannya kurang lebih seperti itu. Sehingga ini kesimpulan kasar dan ini hanya untuk bukan scientific sekali gitu, mungkin ITTV 50 watt per meter persegi di Singapura itu bisa sekitar antara 37 40 untuk OTTV di Jakarta gitu ya. Jadi 45 watt per meter persegi Jakarta itu sedikit lebih longgar dibandingkan ITTV 50 watt meter persegi Singapura. Tetapi OTTV SNI yang 35 itu lebih ketat dibandingkan dengan Singapura. Jadi kenapa itu penting bagi saya, terutama bagi kami, karena ini menyangkut pada kalau ini kemudian jadi building code, seberapa banyak orang yang akan bisa atau mampu mengikuti building codes ini. Yang kami harapkan adalah kalau kita membuat building code, janganlah kita membuat sesuatu yang kemudian kita sendiri tidak mampu untuk menerapkannya. Gitu. Baik, itu masalah OTTV-nya. Kemudian ini yang juga saya ingin sharing dengan Ibu Bapak semua adalah bagaimana sih cara konsultan bekerja dalam aplikasi perhitungan OTTV ini gitu ya. Karena sebelumnya ini nggak ada ya peraturan tentang ini gitu ya. Nah, ini pandangan saya pribadi dari beberapa yang saya lihat itu salah karena tidak semua konsultan menerapkan hal ini gitu ya. Pada pre-design atau conceptual design itu biasanya yang bekerja hanya seorang arsitek dan dia akan bekerja sangat erat dengan owner-nya, building owner gitu ya. Setelah itu mendapatkan approval, maka dia akan melangkah ke schematic design atau design development untuk mendapatkan IMB. Pada waktu melakukan ini, dia akan bekerja dengan bukan langsung owner-nya, tetapi tim dari owner, gitu ya, tim dari owner. Nah, di sini biasanya pada waktu awal, gitu ya, pada waktu awal OTTV ini diterapkan, ini baru dicek nilai OTTV, gitu ya, demi kan IMB. Siapa yang menghitung OTTV itu? Sampai sekarang masih banyak sekali yang menghitung OTTV itu adalah konsultan MEP, karena dianggap tadi ya, kalau hitung-hitungan itu bukan kerjaannya arsitek, kerjaannya engineers, dan arsitek bukan engineers. Engineer adalah biasanya yang paling dekat adalah konsultan MEP atau konsultan green gitu ya. Nah, kalau ini terjadi, kalau hal ini kemudian OTTV-nya oke, nggak masalah. Tapi jika pada waktu ini sudah masuk ke IMB, kemudian dihitung OTTV-nya nggak masuk, padahal owner-nya itu sudah senang dengan desainnya, atau padahal sembari cari IMB, bangunan ini sudah ditawarkan untuk dalam tanda kutip disewakan, dijual. Kan kita sulit sekali merubah fasad bangunan ini. Ya. Oleh karena itu seharusnya OTTV itu juga waktu dilakukan atau dihitung pada waktu awal, pada waktu pre-design, sebelum owner itu melakukan approval. Ya. Nah, ini celakanya karena ini hitungan yang rumit, yang dianggap rumit itu ya, maka OTTV itu dihitung belakangan atau ada MEP. Nah, saya mengharapkan bahwa sekarang OTTV itu merupakan bagian integral dari conceptual design, bukan pada waktu design development atau schematic design. Pada waktu awal diterapkan peraturan ini yang saya dapatkan, saya kebetulan juga sebagai anggota TAB DKI, yang sudah barang tentu kemudian diserahi untuk menghitung OTTV, ada yang menyerahkan laporan sampai ratusan halaman, ada yang cuma 3 lembar, gitu ya. Nggak ada. Nah,
Padahal kalau kita memeriksa itu kita diharapkan bisa memutuskan dalam waktu setengah jam apakah ini oke apa tidak gitu ya. Karena kalau tidak itu dinilai nanti akan menghambat proses INB. Ini yang bikin pusing gitu ya. Pernah saya melihat gambarnya, kemudian saya menyatakan ini rasanya OTTV-nya nggak oke deh ini. Ada salah perhitungan gitu ya. Tapi karena berlembar-lembar itu saya tidak bisa menunjukkan itu. Apa jawabannya konsultan? Dia dengan wajah serius bertanya pada saya, Pak, bisa tolong tunjukkan di mana letak kesalahan saya? Saya nggak bisa ngomong pada saat itu. Saya kemudian minta, saya minta filenya, minta ininya, saya bawa pulang, baru kemudian saya bisa mengatakan salahnya di mana. Dan memang ada kesalahan. Bisa saja si konsultan ini memang sungguh-sungguh tidak tahu kesalahannya di mana. Ya. Tapi ada yang men-challenge saya dengan menunjukkan spreadsheet, dengan menunjukkan rumusnya yang kemudian di print out, tetapi sebetulnya rumus yang digunakan itu disembunyikan di halaman paling belakang gitu ya. Jadi ada berbagai cara untuk mengatakan bahwa OTTV saya masuk gitu. Bahwa ini memenuhi syarat, itu masuk akal karena bangunan itu sebetulnya desainnya sudah di-approve, tinggal perhitungan OTTV-nya saja yang belum lolos gitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian kami mengusulkan dan itu diterima di DKI maupun di Semarang maupun di Bandung untuk menggunakan spreadsheet yang standar. Ini jauh disederhanakan sehingga yang ada di sini itu hanya drop down menu itu ya. Kalau tadi Ibu Bapak ingat bahwa yang pertama, yang paling banyak memasukkan panas matahari, radiasi panas itu adalah dari kaca. Oleh karena itu yang opek, yang masif, dinding masif itu kami sederhanakan. Jadi kami hanya menggunakan tipe dindingnya apa, kemudian di situ faktor apa namanya absorptance alpha, kemudian U value dan sebagainya itu sudah kami asumsikan dengan apa namanya nilai-nilai yang umum banyak digunakan diterapkan di bangunan-bangunan kita gitu ya. Dengan menyederhanakan itu maka arsitek tidak perlu apa menghitung solar absorptance dan sebagainya gitu ya. Kita drop down menu ini kemudian tinggal nanti memilih dindingnya apa, klik di situ dan tinggal memasukkan jendelanya dan seterusnya gitu ya. Setelah terakhir kemudian akan keluar hasilnya dan kita juga bisa melihat berapa WBR di sini dan berapa OTTV kontribusi untuk tiap apa namanya orientasi gitu ya, sehingga kita bisa melakukan evaluasi dengan cepat gitu ya. Nah, harapan kami dengan adanya penyederhanaan ini maka arsitek tidak malas menghitung OTTV, kemudian kami di ABG juga tidak kesulitan memeriksanya karena semuanya sudah dikunci. Akurat tidak akurat dibandingkan dengan tadi misalnya kita menggunakan simulasi atau kita menghitungkan memasukkan semua faktor-faktor itu tadi ya, misalnya alfa, kemudian frame jendela dan sebagainya dimasukkan, itu lebih akurat. Tetapi ini yang menurut kami yang penting adalah bagaimana orang bisa menerapkan ini dengan mudah, jangan membuat orang takut untuk melakukan perhitungan OTTV. Itu yang menurut saya saat ini di Indonesia adalah di situ. Ya. Hal lain yang kemudian juga perlu kita lakukan itu adalah sosialisasi untuk mengatakan bahwa kalau dulu sebelum OTTV ada, peraturan OTTV ada itu setelah mendapatkan IMB kita bisa semau kita merubah fasad itu ya. Sekarang tidak lagi seperti itu karena begitu kita menggantikan jendela dan sebagainya itu harus dilakukan perhitungan OTTV yang mengulang perhitungan OTTV lagi gitu ya dan seterusnya. Nah ini hanya sekelumit apa contoh yang kami gunakan untuk dan ini saya share di sini untuk memperlihatkan betapa keuntungan kita jika kita dapat mendesain bangunan secara efisien dalam hal energi gitu ya. Bangunan di sebelah kanan dua-duanya adalah di Kementerian PU, di sebelah kanan itu didesain 2 tahun dan setelah ada peraturan tentang green building.
yang sebelah kiri itu didesain sebelum ada peraturan green building. Terpaknya hanya 2 tahun. Tetapi setelah kami monitor, konsumsi energi bangunan yang ya, bisa dibilang belum green ini, itu adalah 2 kali lipat dari konsumsi energi bangunan yang sudah green. Gitu ya. Penghematan yang ada dihitung selama monitoring selama 1 tahun, itu bisa 230 juta per tahun, dan itu adalah milik dari owner. Ya. Jadi kalau dari pemerintah DKI yang dilihat adalah penghematan penghematan untuk pengurangan polusi dan seterusnya gitu ya. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Haryanto juga bahwa ada lomba gitu ya, lomba energi efisiensi gitu ya. Ini memenangkan lomba di Subroto Award, lupa saya tahunnya, kemudian dia menjadi juara di 2014 dan 2016 di Asian Energy Award. Nah, apa impact-nya dari peraturan OTTV tadi gitu ya? Itu tadi individu gitu ya, individu satu bangunan saya perlihatkan untuk menarik perhatian Ibu Bapak bahwa efisiensi energi Indonesia itu low hanging fruit, mudah sekali dicapai jika kita mau melakukannya ya. Nah, sekarang di sebelah paling yang kanan ini adalah data limited ya, data yang masif, data yang terbatas yang menunjukkan beberapa indeks konsumsi energi pada tahun 2010 2011 gitu ya, dibandingkan dengan Singapura. Kita ada di sekitar ini gitu ya. Tapi begitu peraturan OTTV tadi masuk, peraturan tentang green building masuk, kita naik kelas. Kita akan ada di sekitar sini gitu, dibandingkan dengan Singapura gitu ya. Jadi peraturannya mudah dicapai dan impact-nya luar biasa besar. Itu oleh karena itu saya selalu mengatakan pada teman-teman semua, ayo kita lakukan ini karena ini tidak hanya menguntungkan owner, tapi juga membuat kontribusi yang besar pada kota dan negara gitu ya. Sejak adanya peraturan tentang green building itu Pergub DKI tahun 2012, kemudian Bandung 2016, Semarang 2019 ya. Ini yang sudah kita dapatkan. Jadi kita lihat jumlah bangunan yang sudah mengikuti peraturan dengan OTTV tadi adalah 453 yang mendapatkan IMB. Jadi ini potensi penghematan belum dihitung penghematan sesungguhnya. Kemudian bangunan yang terbangun itu adalah 26 juta meter persegi. Di Bandung jumlah bangunannya besar, tetapi meter perseginya nggak begitu besar karena luasan lantainya yang kecil-kecil gitu ya. Penghematan pengurangan polusinya sangat luar biasa. Kemudian penghematan listriknya juga luar biasa. Ya, kalau ini kita ini kan itu berarti pemerintah DKI tidak perlu membangun pembangkit listrik lagi dengan penghematan ini gitu ya, terutama untuk Jawa dan Bali. Kemudian penghematan secara finansial ini akan dinikmati oleh ownernya. Itu juga dengan Bandung gitu ya. Sehingga rasanya tadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Direktur Pak Haryanto bahwa sangat mudah kita mencapai itu, ya itu sangat mudah, dan marilah kita menerapkan peraturan ini tidak hanya di 3 kota itu, tapi kalau bisa juga di kota-kota yang lain agar kita bersama-sama bisa mencapai penghematan yang signifikan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Di sisi lain kita juga akan menguntungkan building owners karena operasional dari bangunan mereka akan menjadi lebih murah. Demikian presentasi saya, Pak Eri. Saya kembalikan pada Pak Eri untuk mendiskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jatmiko, sudah sangat komprehensif ya diskusinya, paparannya, dan saya pikir kita perlu cukup waktu untuk mendalami yang saya pikir 45 menit ke depan ini juga kayaknya nggak cukup gitu. Saya ingin memulai diskusi, Pak, sambil nanti kita tunggu pertanyaan dari hadirin sekalian ya. Saya ingin memulai diskusi dari tahapan perancangan bangunan yang
Pak Jatmiko sampaikan, itu perhitungan OTTV dipindah ke conceptual design, jadi lebih ke awal ya. Saya sangat setuju dengan itu, tentunya. Hanya konotasi bahwa conceptual design itu masih milik arsitek saja, itu yang saya mau mempertanyakan, Pak. Nah, dalam konsep integrated design, itu kan seharusnya sudah keroyokan sejak awal. Gimana ini, Pak Jatmiko? Teman-teman konsultan yang lain juga ada di sini gitu ya. Jadi mungkin nanti dikoreksi kalau saya salah, mungkin ada kesempatan koreksi. Tapi kalau saya sebagai owner, saya akan menghemat, Pak. Jadi working hours itu kan juga rupiah gitu ya, Pak ya. Jadi kalau kita baru mengembangkan konsep ide secara kasar dan seterusnya, itu biasanya memang hanya melibatkan arsitek gitu ya. Baru setelah bangunannya oke, ini dalam tanda kutip ada tes pasar bahwa ini laku untuk dijual dan seterusnya, melangkah ke stage berikutnya, yaitu design development atau schematic design yang melibatkan struktur dan sebagainya. I see. Itu jawaban singkat saya. Ya, ini menarik. Saya baru pertama kali mendengarkan formulasi yang seperti itu, Pak. Mungkin memang realistiknya seperti itu. Saya tertarik untuk membandingkan ya, Pak. Apakah justru karena itu kita memiliki bangunan yang dalam tanda petik rata-rata kalah dengan Singapura? Saya rasa itu salah satu alasannya, Pak. Kenapa begitu? Karena arsitek kita, ini pendapat saya pribadi juga, itu tidak equip, tidak memiliki kemampuan engineer, perhitungan, kalkulasi dan sebagainya gitu ya. Saya selalu ada guyon gitu ya, mengatakan apa sih kalian masuk arsitektur gitu ya. Karena kalian tidak suka matematik, tidak fisika, tidak suka kimia dan seterusnya, makanya masuk arsitektur gitu. Nah, jika masuk arsitektur kemudian dikasih hitung-hitungan seperti itu, yang di UGM dinamakan fisika bangunan, itu mereka udah ngantuk aja di dalam kelas. Ya, ini mungkin lebih kontras lagi, Pak ya, karena kalau di Singapura yang menghitung OTTV itu kan harus perhitungan OTTV kan harus distempel oleh professional engineer, ya. Sehingga memang ketika membahas ETTV, kalau mereka ya, membahas ETTV di tahapan conceptual design, itu memang sudah kerjaan keroyokan antara arsitek minimal dengan MEP-nya. Mungkin ya seperti kata Pak Jatmiko tadi, mungkin itu juga alasannya kenapa rata-rata bangunan di Singapura lebih bagus, gitu Pak ya? Ya, kalau sekarang kan intinya bahwa perhitungan itu sudah dibawa ke conceptual design. Bagaimana caranya? Yang kami di sini itu adalah menyederhanakan perhitungan itu, Pak Heri. Jadi mohon maaf kalau Pak Heri tadi ada misalnya ada kata, kemudian ada frame, ada ini, itu kami sederhanakan lagi, Pak Heri. Ya. Untuk INB, ya. Karena kalau itu dimasukkan lagi, mereka jadi apa ya? Nervous lagi nih, karena rumusnya menjadi sangat rumit gitu. Pak, mungkin yang nervous bukan hanya perancang bangunan, tapi juga code official yang di balai kota itu, Pak. Ya, betul. Dalam hal ini saya, kan tadi saya menyampaikan, dan itu saya kaget sekali. Itu waktu konsultan itu mengatakan, Pak, tolong tunjukkan di mana kesalahan saya. Wah, itu saya nggak bisa jawab. Iya. Baik, nanti saya sambung pertanyaan saya kalau masih ada waktu ya Pak ya. Ini kita coba lihat pertanyaan yang sudah masuk. Ini mungkin dari atas, yang atas ya? Yang kelihatan ini ya? Kayaknya yang atas tadi udah dijawab. Tadi di atas ada satu pertanyaan tentang nilai alfa. Saya pikir itu udah terjawab tadi ya.
Kemudian kita lanjut lagi, Mas. Bentar, Pak, ke pertanyaan berikutnya ini. Ini pertanyaan, penghematan berarti sudah di tahap post okupansi ya, Pak? Nah, ini gimana, Pak? Kayaknya kalau OTTV bukan post okupansi ini, Pak. Itu masih di perencanaan, Pak. OTTV itu ya. di perencanaan dan itu harus memenuhi peraturan. Kalau ini ada di DKI, Semarang dan Bandung itu dipersyaratkan gitu. Bahkan saya dengar Surabaya meskipun belum ada perwalnya yang mengatur tentang itu, TABG-nya juga akan Pak Eri. Gitu, which is good menurut saya. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Budianto Chandra ya. Ini sudah dijawab tadi salah satu item perubahan dalam SNI. Kita lanjut lagi. Yang berikutnya. Dari Pak Feven Swedi. Jika SNI ini benar-benar ditegakkan, diperlukan tim perancang yang benar-benar paham dan mumpuni didukung data-data sifat material yang lengkap. Nah, ini bagaimana kesiapannya? Nah, ini kayaknya menarik ini dari pengalaman Pak Jatmiko, bagaimana Pak? Oleh karena itu sebetulnya saya begini, kalau kita membuat peraturan, Pak Eri, satu sisi adalah sisi engineering-nya, seberapa akurat itu. Gitu. Betul. Kemudian yang kedua adalah sisi halnya, Pak Eri. Pengalaman saya itu social engineering ini lebih berat daripada engineering-nya sendiri. Betul. Bagaimana membuat orang bisa mengerti ini, mampu melakukan ini, dan seterusnya. Oleh karena itu langkah penyederhanaan ini merupakan salah satu cara agar orang mau melakukan ini, gitu ya. Karena dengan tadi standarisasi tadi itu menurut saya mudah sekali dan saya kalau ada workshop atau training kurang dari 2 jam orang sudah memahami itu Pak Eri, meskipun kita melalui online ini, sehingga dengan senang hati saya akan menyebarkan ini supaya semua arsitek itu bisa melakukan itu dengan nyaman. Betul. Saya mau sedikit menggali lebih jauh lagi masalah ini, Pak. Kalau kita melihat masalah training ya, ketika kita membuat peraturan, kan yang harus di training bukan hanya perancang bangunan, Pak, tetapi juga code official yang nanti akan memeriksa perhitungan. Gitu. Nah, saya ingin membandingkan pola kerjasama ya, pola review dari perancangan Indonesia versus misalnya Amerika. Kalau di Indonesia review itu diserahkan kepada tim ad hoc, dalam hal ini TABG, tim ahli bangunan gedung. Kalau di Amerika yang mereview itu adalah PNS-nya, yang memang tugasnya sehari-hari memang mereview itu. Gitu. Nah, saya pengen komentar nih Pak, kira-kira plus minusnya bagaimana? Jadi kalau khusus untuk OTTV ini, kami juga mengerjakan di Bandung. Kemudian saya sangat salut dengan Distaru Bandung, gitu ya, karena kemudian setelah ini di launch, berusaha belajar, mereka meminta saya untuk mentraining mereka, yang luar biasa menurut saya, gitu ya. Dan mereka sekarang yang melakukan review itu, bukan TABG-nya, itu ya. Jadi TABG itu lebih kepada jika ada dispute, jika ada bukan pekerjaan clerk, bukan pekerjaan berapa meter persegi KDB, bukan itu gitu ya. Tetapi kalau di DKI itu selalu kami tanyakan apa sumbangan dari proyek ini untuk DKI. Kenapa kalau ada bangunan Anda kemudian kota DKI menjadi lebih baik dibanding sebelumnya? Seterusnya pertanyaan-pertanyaan macam itu yang dilontarkan oleh TABG. Tapi semua peraturan teknis itu diperiksa oleh kita namakan sekretariat gitu. Jadi kalau ditaruh ya ada di ditaruh teman-teman di Bandung itu. Wah, ini menarik sekali Pak, karena saya baru dengar nih. Kalau kawan-kawan Bandung bekerjanya pola kerjanya adalah seperti itu.
Saya sudah beberapa waktu ini ingin mengusulkan pola kerja yang seperti itu, sehingga TABG itu fungsinya hanya untuk resolusi dari dispute ya, baik itu technical dispute ataupun maupun dispute yang lain gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah beban trainingnya itu kira-kira, ini mohon maaf sekali ya, saya tidak bermaksud merendahkan. Kalau kita melihat dari 500 kota, kabupaten dan kota, ingin mengimplementasikan dengan pola yang seperti di Bandung, itu beban trainingnya bagaimana, Pak? Kita bicara 500 kota loh, Pak. Dan diskrepensinya dari Sabang sampai Merauke memang luar biasa, bukan diskrepansi ya, perbedaannya itu luar biasa besar ya. Saya melakukan ini di Bandung, kemudian melakukan untuk proyek-proyek PU, jadi PU juga sudah mengadopsi spreadsheet ini untuk proyek-proyek yang dibiayai oleh mereka, dan saya melakukan training ini untuk, dan tadi hanya 2 jam Pak Eri, ini untuk konsultan yang ada dari sampai Merauke gitu ya, memang belum ada review seberapa banyak yang mereka serap gitu ya, kemampuan mereka setelah training ini gitu ya. Tetapi rasanya oke Pak, hanya saja kalau kemudian sudah training dipakai akan lupa gitu ya. Jadi kalau itu akan terus juga akan oke. Rasanya mudah Pak Eri. Betul. Saya juga termasuk orang yang optimis Pak, karena saya juga mengajari OTTV ya, siapapun yang saya ajari, karena bahannya perhitungannya itu kan perlunya hanya matematik dan fisika SMA saja itu. Jadi kalau sudah lulus SMA ya insya Allah bisalah tinggal diajarin spreadsheet-nya gitu ya. Yang saya ingin tanyakan lebih jauh itu masalah birokrasi pegawai negerinya itu Pak. Di Indonesia itu, ini mohon maaf kalau saya kurang tepat ya, pegawai negeri itu kalau berprestasi malah dipindah Pak. Dia promosi tapi bidang kerjanya pindah. Nah ini sudah di training susah-susah menjadi code official, kemudian berprestasi dipindah. Saya membayangkan kalau di Amerika itu ada orang yang memang dia duduk menjadi code official dari awal masuknya sampai dia pensiun dari situ di departemen yang sama. Ini kalau saya membandingkan yang seperti itu kira-kira fair apa enggak Pak? Di Indonesia itu kira-kira bisa enggak? Saya tidak rasanya dalam posisi untuk menjawab itu. Kalau saya pragmatis gitu ya, kita training lagi Pak. Ya. Ya kita yang di bidang ini jangan bosan melakukan itu gitu ya. Itu ada bapak-bapak yang lain gitu ya, tetap semangat untuk melakukan itu, jangan bosan gitu. Karena kalau saya melihat itu impact yang kita lakukan ini luar biasa besar dibandingkan jika kita sendiri-sendiri. Jadi energi konservasi di Indonesia ini perlu push factor Pak. Faktor itu adalah regulasi. Tahun 2010 siapa yang mau mendengarkan OTTV? Nggak ada Pak yang mau belajar. Kenapa? Karena nggak ada aturan yang memaksa gitu. Tapi begitu ada aturan, banyak yang ingin belajar itu. Nah itu impact-nya luar biasa besar ya. Janganlah kita bosan-bosan melakukan itu Pak Heri. Terima kasih Pak. Kita lanjut lagi. Ini dari Bu Sugini. Mohon bisa dijelaskan untuk Yogyakarta. Ini agak kurang jelas ini pertanyaannya ini. Mungkin kalau yang sudah diadopsi dalam RSNI adalah solar factor untuk Yogyakarta tersedia. Gitu. Tapi gimana Pak Jatmiko? Tersedia Pak, ada gitu. Kebetulan tidak ada di One Building Org gitu ya. Tapi karena saya pernah beli data itu dari company tadi, jadi ada, jadi apa yang saya punya saya masukkan. Ya, terima kasih Pak. Kita lanjut lagi. Apakah dari Pak Dadan Hadiansah ya, apakah OTTV itu untuk keseluruhan dinding atau dinding seluruh bangunan ruangan yang ber-AC saja?
Wah, ini cepat jawabannya. Ini sudah dinyatakan dalam SNI bahwa hanya untuk selubung bangunan yang berbatasan dengan ruangan ber-AC ya. Baik, kita lanjut aja. Terus dari Pak Aristotulus Tungka. IKE apakah bisa dijadikan dasar kontrak? Nah, ini menarik, Pak. Ini melompat jauh ini, Pak. Saya belum berani mengatakan itu Pak Eri, jadi untuk Indonesia khususnya gitu ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Eri, tetapi ada teman-teman ABG yang mengatakan udah bebasin aja, yang kita baca IKE-nya, gitu. Saya menolak keras itu karena kita belum siap untuk melakukan. Alasannya apa Pak? Karena alasannya adalah saya mengatakan sesuatu yang pada waktu itu, yang karena saya sangat keras menolak itu mengatakan bahwa bagaimana kita bisa tahu bahwa hasil simulasi ini benar, ya, di mana memeriksaannya, gitu. Untuk OTTV saja, kalau kita tidak menggunakan spreadsheet yang dikunci semua, kita sulit mengatakan ini salah. Apalagi simulasi energi yang inputnya ratusan bahkan ribuan. Itu bagaimana kita bisa mengatakan IKE-nya benar. Nah, itu yang ya, oleh karena itu di code kita yang performance based code itu baru OTTV saja. Betul. Yang lainnya preskriptif. Betul. Ya. Ya, saya in general saya juga setuju. Kita belum saatnya ke situ. By the way, Pak Aristotulus ya, ini sudah mulai dieksperimentasi untuk kota Seattle di Amerika, yang bukan hanya performance based, itu outcome based. Jadi peraturannya hanya mengatur KWH per meter persegi bangunannya, gitu ya. Saya kalau dari perspektif tukang simulasi, Pak, saya lebih confident ya, dengan lebih confident dibandingkan Pak Jatmiko tentang hasilnya ya. Artinya kalau simulasinya itu memang dilakukan dengan quality control yang baik, insya Allah hasilnya juga pas sesuai dengan operating condition-nya gitu. Hanya saya tidak setujunya bahwa ini diterapkan di Indonesia itu karena kita tidak terbiasa untuk memberikan penalti, Pak. Kalau sudah dibangun dan kemudian jelek, penaltinya apa? Nah, ini tanda tanya besar. Gitu. Kalau di Amerika itu jelas bahwa kalau tidak masuk ke dalam kategori peraturan, maka dapat penalti tarif listrik yang lebih besar. Ya, kita belum sampai ke situ. Ya, ini bisa demonya berhari-hari ini mungkin Pak, kalau kita terapkan penalti yang seperti itu. Mungkin bisa saya tambahkan Pak. Silakan Pak. Jadi bukannya yang pertama, orang yang mampu atau konsultan yang mampu melakukan itu hanya sekedar gitu ya. Jadi tidak fair kalau kita melakukan peraturan itu. Nah, seperti saya katakan di awal bahwa kita harusnya membuat peraturan yang masyarakat mampu untuk menerapkannya, gitu ya. Jangan membuat peraturan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, baru untuk perhitungan OTTV saja, konsultan itu untuk cheating Pak, supaya OTTV-nya masuk. Gitu ya. Apalagi kalau ini IKE, gimana kita bisa mengetahui mereka cheating atau tidak? Kenapa ini penting? Karena itu implikasinya miliaran, puluhan miliar dari hasil itu gitu ya. Nah itu yang kalau saya disuruh saya juga angkat tangan Pak. Hitungannya Pak Eri, kemudian Eri memasukkan kepada saya, ini bener apa ora ini? Ini kan nggak sulit sekali Pak Eri. Baik, terima kasih Pak. Kita moving on ke pertanyaan berikutnya dari Pak Ikhvan ya, dari GBCI. Ingin bertanya apakah RSNI 2020 sudah membahas standar perhitungan shading double skin? Dan mungkin yang dimaksud adalah shading untuk double skin, mungkin yang perforated skin itu Pak. Jadi reskinning, building reskinning itu menambahkan metal perforated metal shading di bagian depannya. Gimana Pak? Ya,
dengan SNI, memang SNI ada keterbatasannya, tetapi selalu kalau saya melakukan training itu gunakan imajinasi kita untuk SNI itu untuk masalah-masalah seperti itu. Dan rumus yang ada di SNI bisa kita gunakan untuk menghitung perforated metal yang ada di depan double skin dengan perforated metal itu bisa kita gunakan untuk kita bisa menghitung efek dari itu. Ya. Saya belum melakukan studi secara langsung untuk membandingkan bagaimana hasilnya perhitungan SNI itu dengan simulasi. Ya. Tapi ya masih bisa, Mas. Ya, ya, baik. Saya kebetulan pernah menulis paper tentang ini waktu saya bekerja di Arup, Singapura untuk kasus ETTV ya. Jadi silakan di Google. Saya pernah membahasnya menggunakan simulasi, Pak. Tapi tentunya itu tidak serta-merta relevan dengan SNI kita karena ada perbedaan cara perhitungan, code-nya juga berbeda. Dan kalau nanti Pak Ivan baca paper itu, hasil dari paper itu masih eksperimentalnya Arup waktu itu. Jadi bukan hal yang sudah di-approve oleh Building Construction Authority di Singapura. Catatan saja. Kita lanjut lagi, Mas, pertanyaan berikutnya. Tadi Pak Jatmika, dari Pak Jimmy nih. Tadi Pak Jatmika menyampaikan bahwa OTTP bukan satu-satunya parameter yang menentukan beban pendinginan. Seberapa besar pengaruh OTTV terhadap beban pendinginan? Silakan, Pak. Ya, pertanyaannya sederhana, jawabannya nggak bisa sederhana, Pak. Tergantung dari seberapa gemuk bangunan itu dan seterusnya, itu kan. Jadi apakah dia externally dominated gain atau internally dominated gain? Susah ya, Pak ya. Kalau ini betul, Pak. Jadi tidak ada jawaban yang simpel, Pak. Jadi kalau dia dindingnya tipis, itu berarti externally dominated buildings, internal heat gain-nya kecil, berarti OTTV itu sangat berperan, Pak. Ya. Tetapi beginilah, kalau saya melihat, saya mensimulasikan banyaknya simulasi ya sebelum kita menetapkan per wall atau per group itu, pengalaman saya sekitar 50% energy saving itu bisa didapatkan dari pasif, bukan pengalaman ya, simulasi. Pasif dan sekitar 50% dari aktifnya, gitu ya. Jadi jangan kita hanya berhenti dari pasif, tetapi aktifnya. Ini yang selalu saya katakan pada teman-teman arsitek, Mas, kalau kamu TTV, kamu sebagai arsitek membangun gedung, kemudian setelah selesai mendesain ini diserah terimakan ke BP tanpa ada mengawal, potensial saving yang ada akan menguap. Jadi arsitek juga harus mengetahui tentang bagaimana mechanical dan electrical itu bekerja untuk saving energi. Ya, baik. Jadi mohon maaf Pak Jimmy, jadi tidak bisa menjawab dengan tegas karena tidak sederhana. Ya, ini adalah PR dari Komisi Teknis Pak Jimmy. Bagaimana mengkaitkan antara OTTV dengan chiller capacity. Nah, itu termasuk persamaan tadi yang kami hapus karena memang studinya belum benar-benar solid untuk ke arah sana gitu. Pak Jatmiko tadi sudah bilang bahwa bangunan itu kan ada yang skin dominated, yang bangunan kurus itu skin dominated. Kalau ada bangunan yang gemuk atau beban yang load-nya besar, itu kan skinnya juga tidak terlalu berpengaruh gitu. Nah, itu mungkin ada treatment yang berbeda gitu. Nah, ini mungkin PR kita buat revisi selanjutnya gitu. Terima kasih Pak Jimmy. Ini pertanyaan berikutnya dari Pak Jimmy juga. Nah, ini duo Jimmy yang senior kita. Pak, untuk SNI yang baru, apakah perhitungan SC untuk alat pembayang, shading device, tetap sama seperti yang lalu atau ada perubahan? Monggo Pak. Saya ingat ada pertanyaannya Pak Jatmiko yang kita belum adopsi dalam ini. Mohon maaf, tadi terputus Pak. Oh ya, untuk SNI yang baru, ya, untuk saya mohon izin saya
saya tutup videonya supaya Oh ya, ya. Untuk SNI yang baru, apakah perhitungan SC untuk alat pembayang shading device itu tetap sama seperti yang lalu atau ada perubahan? tetap sama Pak, kita tetap sama, menggunakan tabel yang sama untuk Ya. perhitungan shading itu. Ya. Saya ingat dalam salah satu diskusi Pak, ini bagian dari SNI yang kita belum sentuh. Saya ingat waktu itu Pak Jatmiko ada pertanyaan tentang shading device ya, yang mungkin ada arah tertentu yang terkena penalti atau bagaimana, itu yang saya juga belum melihatnya secara detail. Ingat ya Pak Jatmiko? Ya, ini salah satu kelemahan dan kelemahan yang sangat besar Pak. Ya. Kalau kita melihat vertical shading, itu kan ada angka jika shading itu ada angle-nya, Ya. Ada tambahan, bisa dia lebih menjadinya atau tidak. Nah, kalau kita membuat angle ke kiri atau ke kanan, nilainya sama. Ya. Padahal itu efeknya berbeda. Katakan dinding sebelah timur, dia ada vertical shading yang menghadap ke arah utara. Nah, itu kan malah tambah besar anunya. Betul. Dibandingkan jika dia menghadap ke selatan. Gitu. Tapi dari SNI ini nilainya sama Pak, membedakan itu. Ya, baik. Demikian Pak Jimmy. Kita lanjut lagi dari Pak Bayu Pradana. Apakah ada software sederhana yang bisa di-download untuk menghitung OTTV dan RTTV? Nah, monggo Pak Jatmiko. Software sederhana. Saya belum menemukan, tapi bukan belum menemukan. Saya melihat ada beberapa orang yang melakukan itu di Google. Anda googling aja itu akan mendapatkan itu. Yang sebenarnya adalah spreadsheet. Nah, berkenan nanti bisa saja apa yang saya share dengan Kementerian PU yang jadi spreadsheet yang digunakan untuk ketiga kota itu dan PU yang sudah ada 54 kota itu kita share bersama-sama karena semakin banyak yang menggunakan itu semakin baik bagi kita semua. Ya. Jadi kalau OTTV itu tidak perlu software yang rumit-rumit. Saya kalau mengajar perhitungan OTTV selalu memulai dari perhitungan tangan, pakai kalkulator dan kertas saja. Tapi kalau bisa pakai spreadsheet itu akan sangat memudahkan. Tapi that's it, tidak ada yang lebih kompleks dari spreadsheet ya, saya pikir begitu. Kemudian kita lanjut lagi dari Bu Sugini lagi. Saya pikir tantangan bagi dunia pendidikan jurusan arsitektur untuk memberi bekal yang cukup kepada mahasiswa. Ya, masukan dari Bu Sugini. Terima kasih Bu. Beginner's question. Kemudian dari Pak Andang Rahmat. Beginner's question Pak. Penetapan nilai OTTV 35, 40, 45 dan lain-lain itu untuk targetnya apa? Bila targetnya pengurangan energi, acuan untuk pembandingnya apa? Silakan Pak. Rasanya tadi udah disinggung ya. Jadi targetnya pembandingnya Singapura sebagai benchmarking gitu ya. Kita selalu melihat ke sana. Kenapa ya tidak usah malu lah melihat Singapura sebagai benchmark karena mereka lebih advance dibandingkan kita. Itu ya. Angka-angka itu sudah dibandingkan tadi kalau kita menggunakan RSNI yang 35 watt per meter persegi itu lebih strict dibandingkan dengan ITTV-nya Singapura. Jadi kalau menggunakan 45 itu lebih longgar sedikit. Nah, saya untuk perwal pergub saya rasanya masih setuju untuk menggunakan 45 dulu Pak Eri dan Ibu Bapak semua karena saya tidak ingin membuat para arsitek dan owner ini ketakutan dengan code kita dan nantinya malah tidak diterapkan. Jadi dengan 45 watt per meter persegi itu pun saving yang kita dapatkan sudah luar biasa besar. Gitu ya. Lihat itu saja dulu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jatmiko. Kita lanjut lagi. Di bawah ini dari Pak Sugiarto terkait dengan standar OTTV Kota Semarang yang saat ini 40 dan saat ini ada perubahan. Kemudian bagaimana ini? Apakah nanti Semarang akan mengadopsi SNI atau bagaimana? Ini bagaimana menurut Pak Jatmiko? Yang pertama nilai OTTV 40 itu kita buat berdasarkan studi
solar faktor yang ada di perwal itu, gitu ya. Nah, saya kurang tahu kalau masalah hukum, karena pada waktu kita menyusun perwal itu tidak ada SNI, solar faktor di SNI, Semarang membuat solar faktor sendiri. Dan Semarang mengatakan bahwa solar faktor adalah ada pada lampiran ini, gitu. Nah, kalau Semarang ingin stick dengan ingin tetap dengan menggunakan itu, saya pikir secara hukum oke, gitu ya, nggak masalah gitu ya. Tapi jika kemudian ingin mengadopsi yang SNI, implikasinya adalah peraturan di Semarang itu setara dengan ETTV yang Singapura. Nah, itu ada positif negatifnya. Tambah berat berarti, Pak? Tambah berat, Pak. Tapi Semarang kan kemudian bisa bangga bahwa ini kita nggak kalah sama Singapura. Ada itunya. Tapi bagi arsitek akan terengah-engah untuk mencapai itu. Nah, monggo, ini keputusannya mau mengikuti atau tidak, rasanya secara hukum dua-duanya bisa. Tapi sekali lagi saya bukan ahli hukum, Pak Eri. Gitu. Baik, terima kasih Pak Jatmiko. Demikian Pak Sugiarto ya. Kita lanjut lagi. Ini masih banyak ini kayaknya komentarnya di chat ini. Waktu kita 15 menit lagi, semoga kita bisa sampai sana. Dari Pak Aristotulus Tungka, lagi diusulkan di PII BK Teknik Arsitektur bahwa pengusulan kurikulum teknik arsitektur sebagai building integrated design dan atau sistem seperti mechanical, electrical, struktur, fasad sebagai dasar kurikulum teknik arsitektur. Ini mungkin FYI aja. Mau dikomentarin Pak Jatmiko? Enggak, Pak, itu juga informasi untuk semuanya saja. Bagus. Baik. Dari Pak Zainal Abidin, watt per meter persegi itu bukan luas lantai, betul Pak? Luas selubung bangunan. Kita lanjut, Pak Rifan Pramanda. Bagaimana progres pemberlakuan OTTV di Indonesia karena masih sedikit Pemda yang membuat regulasinya? Dan bagaimana target secara nasional dari kementerian terkait, PUPR? Nah, gimana Pak Jatmiko? Apakah ada ini komentar? Iya, kalau PUPR begitu PUPR sendiri sudah ada Permen PU tentang bangunan gedung hijau ya, yang mensyaratkan lagi-lagi OTTV 35, tapi bisa dicapai secara bertahap. Artinya kalau saat ini masih 45 tidak masalah gitu. Jadi PUPR sudah melihat bahwa sampai 35 itu sangat berat gitu oleh karena itu. Nah, hanya saja kalau Permen PU itu tidak diterjemahkan di dalam perwal atau perda atau pergub, itu kemudian kekuatannya seperti SNI ya Pak Eri ya, kekuatannya kurang besar gitu ya. Nah, ini memang sangat tergantung dengan Pemkotnya. Gitu. Ya. Baik. Kita lanjut saja dulu nih karena masih banyak pertanyaannya. Dari Pak Afan Hafiz, kalau fasad tepat di lantai masuk wall apa tidak? Fasad tepat di lantai. Biasanya arsitek buat tebal tipis sehingga memperbanyak parameter. Ya ini masalah ketebalan. Saya pikir mau tebal mau tipis tidak terlalu berpengaruh ya. Karena relatif terhadap luasan bangunan itu bisa diabaikan saja. Ya. Kemudian menurut Pergub DKI nilai OTTV bangunan DKI 45, sementara SNI 35. Mana yang harus diterapkan? Nah ini mungkin langsung yang berlaku adalah yang peraturan, karena SNI adalah standar ya. Yang berlaku adalah yang secara hukum berlaku itu adalah Pergub. Ini langsung saya cepat aja nih, biar ngebut. Dari Pak Joko, bagaimana jika OTTV menjadi bagian dari persyaratan AMDAL? Maka akan lebih mendalam pembahasannya. Gimana ini Pak Jatmiko? Saya pikir lebih tepat apa yang ada sekarang Pak, itu persyaratan dari gambar Pak, bukan AMDAL lagi. Jadi persyaratan teknis seperti gambar. Ya. Seperti semacam KDB, KLB, dan sebagainya, itu lebih kuat. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Dari Pak Erwin Mahyudin, saat ini ada dualisme standar nilai OTTV. Kriteria saja ya, yang berbeda, SNI dengan Pemda DKI. Pada praktek green building dipakai nilai
SNI 35. Pertanyaannya, mengapa sudah sejak 2000 sampai saat ini masih terjadi ketidaksepakatan? Wah, ini tidak terjadi konsensus nih, Pak Jatmiko. Bagaimana penjelasannya? Sekali lagi, kalau itu untuk mencapai 45 buat per meter persegi saja itu sangat susah. Bapak bisa bayangkan nggak 45 watt itu seperti apa? Pak, Kita ada WBR 70%, maka kita harus menggunakan double glazing dengan high performance glass dan harganya sangat mahal. Kalau 35 mau gimana lagi? Itu saja. Jadi banyak yang belum bisa sampai itu kecuali kita merubah desain fasad kita. Artinya tidak boleh ada glazing ceiling to wall, curtain wall keliling bangunan semuanya. Nah, itu baru itu bisa dicapai. Apakah kita mampu sudah siap untuk melakukan itu? Saat ini menurut saya belum. Ya, baik. Demikian Pak Erwin, intinya masih ada ini ya, berbagai stakeholder tentunya melihat permasalahan ini secara berbeda. Gitu. Dari Pak Benny Tanoto, ini pertanyaannya lebih ke filosofis nih Pak. Kenapa masih pakai OTTV? Kenapa belum melangkah ke performance based metric seperti ASHRAE 90.1 untuk strategi penghematan energi yang lebih baik? Ya, ini mungkin sekedar sejarah saja bahwa dulu ASHRAE 90 tahun 80-an itu isinya OTTV Pak. Tapi setelah orang Amerika datang, USA datang ke Asia Tenggara, mengajari semua negara di Asia Tenggara tentang perhitungan OTTV, dalam siklus berikutnya, ASHRAE 90.1 tidak pakai lagi OTTV. Nah, itu sejarahnya begitu. Monggo Pak Jatmiko, kira-kira bagaimana ini meresponnya? Ya, karena kita belum siap untuk memakai parameter IKE tadi, indeks konsumsi energi, sebagai dasar untuk peraturan. Bagaimana memeriksanya gitu ya, dan siapa yang melakukan itu. Sedangkan untuk pertama kali kita men-introduce OTTV saja, resistensinya luar biasa dari semuanya, Pak. Dari semuanya, dari pemilik bangunan, dari profesi arsitek dan seterusnya. Jadi mereka menganggap bahwa ini malah menambah kerjaan saja gitu. Ya, baik. Saya juga mau sedikit mengkoreksi nih Pak Benny Tanoto ya. Di ASHRAE 90.1, compliance path-nya itu ada banyak, tidak hanya satu. Jadi performance based compliance itu hanya salah satu. Alternatifnya mereka boleh memilih prescriptive path. Jadi kalau kita melihat dari chapter 5, 6, chapter 7 itu lighting, envelope itu ada jalur preskriptifnya. Jadi kita dengan memakai OTTV itu kan sudah ya sedikit performance based lah, tidak melulu preskriptif lah gitu. Kalau kita sudah ini menurut saya sudah setengah jalan di atas preskriptif gitu. Kemudian dari Pak Jimmy Priyatman, dalam SNI selubung bangunan sekarang, apakah perhitungan untuk alat pembayang tetap ada seperti yang dulu? Ini sudah dijawab tadi. Kita lanjut lagi, ya. Pak Jovianto, izin bertanya, pernahkah disandingkan nilai OTTV pada tahap perencanaan dan kinerja dengan kinerja gedung yang sama pada saat pemanfaatan? Wah, nilai OTTV, Pak. Pada saat perencanaan dan pemanfaatan. Nah, ini gimana ini, Pak? Iya. Tetapi tidak komprehensif gitu ya, maksud itu bangunan yang kami desain, kemudian kami lihat gitu ya, hanya ada 2 bangunan dan kedua-duanya itu tidak bisa dipisahkan hanya karena OTTV saja, Pak. Tapi juga dengan integrasi MEP-nya gitu. Itu yang bisa saya katakan, sehingga hubungan langsung antara OTTV dan konsumsi energi saya belum bisa mendapatkan gambaran secara gas. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Yang berikutnya adalah dari Pak Nedyo Mukti. Dengan penyederhanaan input formulasi OTTP
melalui spreadsheet Excel, di mana saya membaca akurasi bukan poin utama. Kenapa kita tidak pakai punya Singapura saja, yang relatif lebih sederhana dan memiliki kemiripan iklim? Wah, gimana Pak? Saya tidak begitu familiar dengan ETTV, tetapi saya rasa tidak lebih sederhana ya, sama saja. Itu hanya dia menggunakan angka, kita menggunakan solar factor, sama saja. Betul. Komponennya juga sama saja, cara menghitungnya sama saja. Penyederhanaan dalam spreadsheet itu digunakan bukan untuk kemudian menghitung cooling load ya, itu untuk mendapatkan IMB, di mana pada waktu awal itu perhitungan-perhitungan sederhana tentang transmisi panas itu sudah diperhitungkan di dalam desain. Jadi Ya. menurut saya itu lebih penting bagi menurut saya ya, lebih penting semakin banyak orang yang menggunakan spreadsheet ini daripada memperbaiki spreadsheet itu menjadi engineering yang luar biasa gitu, yang sangat akurat. Ya, terima kasih Pak. Jadi Pak Nedyo Mukti ya, yang penyederhanaan itu yang dilakukan hanya dalam spreadsheet Excel saja. Jadi kalau dari metodologi perhitungan kita itu sudah sebanding, comparable dengan yang punya Singapura. Kemudian dari Pak Yudianto, ini kita punya waktu 5 menit lagi nih, mohon maaf nanti kalau tidak semua yang bisa dijawab ya, mungkin nanti kita akan tambah jawabannya by email ya setelah sesi ini. Batasan bangunan yang wajib menghitung OTTV 35 apakah based on luasan KLB 50.000, 30.000, 20.000 dan seterusnya. Bila mengambil sertifikasi baru wajib menghitung OTTV, kalau tidak sertifikasi jadi tidak wajib. Gimana ini Pak? Jangan di mix up antara sertifikasi green sheet dengan persyaratan IMB bangunan gedung hijau ya. Jadi kalau yang Pergub DKI itu persyaratan wajib untuk IMB memang ada batasan berapa puluh ribu itu yang wajib, berapa ribu meter persegi KLB itu yang wajib mengikuti peraturan BGA ini. Di revisi yang segera ditandatangani, yang segera di-launch sudah ditandatangani, itu passingnya, luasannya itu lebih turun lagi Pak. Jadi kalau nggak salah 20.000 itu sudah terkena peraturan bangunan gedung hijau ini. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Bisa didapat, di-download di mana RSNI 2020 ini. Nah, ini kayaknya nanti bergantung pada BSN ya, Badan Standar Nasional. Mungkin kalau Pak Direktur masih hadir, bisa langsung open speaker Pak untuk menjawab ini. Prosesnya kita sudah sampai di mana? Saya sendiri masih tidak paham ya sekarang prosesnya di mana. Kemudian dari Pak Hari Ardiles, standar perhitungan OTV masing daerah per meter persegi sama atau tidak Pak? Waduh, ini pertanyaannya agak kurang jelas ini. Ya, yang baru memiliki peraturan OTTV baru 3 kota gitu ya. SNI menyebutkan 35. Itu, tapi saya secara pribadi merekomendasikan 45 karena akan sangat berat bagi stakeholders untuk mencapai 35. Ya. Nah, kota lain itu menetapkan itu. Tapi Surabaya sudah menetapkan, bukan menetapkan ya, mereka meminta 45 seperti DKI. TABG-nya. Ya. Meskipun belum ada perwal tentang bangunan gedung hijau. Ya. Baik, terakhir 2 menit lagi nih. Dari Pak Jarod. Nah, ini kayaknya banyak dari konsultan Greenship ini terutama Pak. Yang di Jakarta itu sering mengeluhkan penyederhanaan perhitungan Excel yang diformulasikan oleh Pemda itu terjadi ketidakakuratan karena banyak aspek-aspek yang mungkin alfanya lebih tinggi itu tidak bisa diadopsi. Nah, gimana ini Pak Jatmiko?
alfa kita menggunakan 50% Pak, Ya. 0,5 itu ya tengah gitu ya. Kenapa kita? Karena pada waktu IMB itu ketika ditanya warnanya apa, mereka akan bilang ya kita belum menetapkan Kak, ini baru dari IMB, belum bisa development. Gitu ya. Hal semacam itu ada Pak. Jadi itu makanya itu kita hilangkan, kita jadikan satu, bahkan material bangunan pun kita sederhanakan menjadi beberapa saja, tidak banyak gitu. Karena antara yang material opaque ya, antara satu dengan yang lain itu perbedaannya gitu. Jadi jangan mencari akurasi dengan spreadsheet ini. Baik, saya pikir kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bapak Ibu sekalian. Ini masih ada 28 pertanyaan yang belum kita respon. Nanti insya Allah saya akan meresponnya. Nanti saya akan rundingan dengan Pak Jatmiko bagaimana memasukkannya ini ke dalam minimal dalam slide ya. Bapak Ibu sekalian, sudah jam 3 sekarang. Saya ingin sedikit menyampaikan pesan utama ya yang saya dapatkan dari Pak Jatmiko itu adalah pertama, kalau kita membuat peraturan, mari kita pikirkan applicability-nya. Bagaimana peraturan itu bisa diterapkan pada masyarakat, karena di situ letaknya tujuan kita membuat peraturan itu di situ. Dan karena itu, ini poin yang kedua yang saya pikir sangat penting adalah bahwa Pak Jatmiko memilih untuk menyederhanakan sehingga lebih banyak lagi orang yang bisa menghitung. Nah, ini kan sebenarnya memang executive decision ya. Apakah kita mau setia dengan detil akurasi, tapi dengan begitu beban pendidikan, beban training jadi lebih berat, atau kita menyederhanakan. Dengan demikian lebih banyak orang lagi yang bisa memakai peraturan ini gitu. Nah, saya sangat mengapresiasi pilihan-pilihan yang sudah diambil oleh Pak Jatmiko, dan dalam kesempatan ini mari kita sama-sama ucapkan terima kasih ya pada Pak Jatmiko yang sudah sharing, memberikan pengalamannya, ilmunya kepada kita semua. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Direktur Konservasi Energi, Pak Haryanto, yang sudah berkenan menyempatkan diri dari dalam jadwal kesibukannya yang sangat padat untuk memberikan arahan kepada kita dalam menghadapi RSNI yang baru ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan saya sangat apresiasi berbagai pertanyaan yang masuk, sangat aktif ya, sangat luar biasa sekali. Saya belajar banyak hari ini, dan saya harapkan juga Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan pelajaran yang berharga. Itu saja, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Kita jumpa lagi insya Allah bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.